Bismillahirrahmanirrahim. Wa syurita fi ba'i mausufin fi dhimmatin wa yuqalu assalam ma'a syurutin madhkura lil bai' wa ru'yah qabdu ra'si malin muayyan aw fi dhimmah. Ini menerangkan tentang macam akad jual beli yang kedua. Macam akad jual beli itu yang pertama disebut dengan bai'ul ain. Maksudnya jual beli objek yang ditentukan bendanya. Seperti saya membeli barang ini, saya membeli buku ini, itu namanya muayyan, bai'ul ain. Yang kedua adalah bai'u mausufin fi dhimmah. Maksudnya jual beli pada benda yang bendanya itu tidak ditentukan tetapi disebutkan sifat-sifatnya. Misalnya saya datang ke toko, kemudian saya ngomong sama pemilik toko, "Pak, saya beli Aqua, merek Aqua misalnya, ukurannya yang setengah liter." Itu namanya bai' mausuf fi dhimmah. Berbeda dengan saya bilang, "Pak, Aqua ini berapa? Saya beli Aqua ini." Itu namanya bai'ul ain. Yang kita bahas sekarang adalah bai' mausufin fi dhimmah, menjual objek yang mabe' yang barangnya disifati di dalam tanggungan. Wa yuqalu lahu assalam. Praktek seperti ini disebut dengan akad salam apabila lafadz yang diucapkan itu atau seghotnya menggunakan seghot salam. Misalnya aslamtu ilaika kalau dalam bahasa Arab. Tetapi kalau menggunakan seghot beli atau jual, maka ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan disebut salam, ada yang mengatakan bukan disebut akad salam. Walhasil, akad salam itu adalah akad jual beli benda yang bukan ain tetapi disebutkan sifat-sifatnya di dalam akad dengan menggunakan seghot lafadz salam. Kalau tidak menggunakan lafadz salam, ada khilaf di antara ulama. Tetapi kalau menggunakan lafadz salam, sepakat ulama, lafadz salam atau salaf sama saja. Sehingga ada kaidah yang mengatakan laisa lana aqdun, tidak ada bagi kita akad yahtassu bi sighatin khassah, yang khusus dengan seghot yang tertentu, illa hadza, kecuali akad salam ini, wan nikah, dan akad nikah. Seperti dalam akad nikah itu seghot yang digunakan harus seghot nikah atau tazwij, tidak boleh diganti dengan lainnya. Sama akad salam juga menggunakan lafadz salam atau lafadz salaf. Kalau diganti lainnya maka ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Maka dikatakan di sini wa yuqalu lahu assalam apabila menggunakan lafadz salam. Nanti di belakang ada penjelasannya. Ma'asyurutil madhkura lil bai' ghairu ru'yah, disyaratkan dalam jual beli model seperti tadi, di samping beberapa syarat yang sudah disebutkan di atas, misalnya harus barangnya itu harus maklum, kemudian makdur taslim, kemudian ada seghot dan lain-lainnya, ada syarat tambahan di luar itu karena menyesuaikan pada mabeknya. Yang pertama adalah qabdu ra'si malin, menyerahkan atau menerima ra'sul mal. Ra'sul mal ini kata lain dari saman.
Kalau dalam jual beli yaitu bai'ul ain namanya saman. Kalau dalam akad salam namanya ra'sul mal. Jadi kalau kita terjemahkan ra'sul mal itu ya saman gitu saja. Menyerahkan atau menerima ra'sul mal atau saman muayyan au fi dhimmah, baik samannya itu ditentukan atau samannya juga berupa zimmah, diterima fi majlisi khiyarin, di dalam majlis khiyar, maksudnya majlis akad, yaitu penjelasannya wa qabla tafarruqin mim majlisil akdi, yaitu sebelum terpisah dari majlis akad. Contohnya dalam prakteknya begini, misalnya saya datang ke toko, kemudian saya bilang, Pak, saya beli air mineral merek Aqua ukuran 500 atau ukuran setengah liter. Praktek seperti ini namanya be' mausuf fi dhimmah. Kalau saya menggunakan lafadz salam namanya akad salam. Maka syaratnya saya harus bayar harga dari Aqua tadi di tempat sebelum saya keluar dari tempat akad ini. Di dalam Bughyatul Mustarsyidin disebutkan pada umumnya praktek jual beli yang berlaku seperti saat ini adalah be' mausuf fi dhimmah. Karena kalau kita ke toko kan umumnya hanya mengucapkan jenis barang yang kita beli, tidak menentukan barangnya. Nah, berarti itu tergolong be' mausuf fi dhimmah. Kalau menggunakan lafadz salam, uangnya harus dibayar saat itu juga. Baik uangnya itu muayyan, ditentukan ini uangnya Pak, atau uangnya itu tidak saya tentukan, menyebutkan berapa harganya, 5.000. Oh iya, saya tidak menentukan mana uang yang akan saya buat sebagai saman, itu namanya fi dhimmah. Syaratnya harus saya serahkan di tempat itu sebelum saya keluar dari majelis akad, agar tidak terjadi bai'udain biddain atau menjual tanggungan dengan tanggungan. Oleh karenanya kalau kita beli barang dengan cara seperti itu tidak boleh ngutang, harus dibayar di tempat itu. Walau kana ra'sul mali manfaatan, harus menyerahkan saman di tempat itu meskipun saman itu berupa manfaat. Dari sini dapat kita pahami pertama bahwa saman itu tidak harus berupa benda, berupa manfaat juga boleh. Misalnya saya ngomong saya mau beli HP, HP kamu saya beli dengan harga kamu menggunakan mobil saya selama 1 bulan. Itu berarti saya beli HP, samannya berupa manfaat, itu boleh, sah seperti itu. Nah, di dalam akad salam juga boleh, samannya berupa manfaat. Lantas bagaimana serah terimanya manfaat? Wong manfaat itu sesuatu yang tidak dapat ditangkap, sesuatu yang tidak dapat yang bukan berupa materi benda. Maka wa innama yutasawwar taslimul manfaat bitaslimil ain, akan hanya saja menyerahkan manfaat itu dapat terwujud dengan cara menyerahkan bendanya. Ini dulu yang saya maksudkan, bahwa manfaat itu tidak dapat terlepas daripada benda, karena manfaat itu kalau jual beli manfaat pasti harus dengan menyerahkan bendanya. Bagaimana mungkin kalau infikak dari bendanya, kan tidak mungkin ada serah terima. Kadarin seperti rumah, wa hayawanin, dan hayawan. Jadi kalau misalnya
samannya berupa manfaat kendaraan tadi, maka yang harus saya serahkan ya kendaraannya. Menyerahkan kendaraan itu adalah simbol daripada qabdul manfaatnya. Wali muslam ilaih qabduhu waradduhu li muslimin walau andainihi. Dan setelah menerima Rasul Mal tadi, bagi muslam ilaih itu nama lain dari penjual. Muslim itu adalah pembeli karena akad salam. Dan bagi muslam ilaih atau penjual, setelah qabdu boleh menerima saman di majelis itu, waradduhu kemudian menyerahkan kembali kepada muslim. Muslim itu pembeli ya. Walau andainihi, meskipun menyerahkan itu dalam rangka untuk hutangnya, nyaur utang atau ngutangi. Misalnya tadi kan disebutkan bahwa salah satu syaratnya akad salam itu yang pertama, pembeli atau muslim menyerahkan saman atau ra'sul mal kepada penjual di majelis akad. Setelah diterima saman itu, maka sudah cukup, meskipun kemudian saman itu dikembalikan lagi kepada pembeli. Misalnya titip, misalnya, Pak, berapa harganya? Saya beli aqua merek ini, merek Santri misalnya, ukuran 500 setengah liter, berapa harganya? Harganya 3.000. Oh ya, saya bayar, ini uangnya. Setelah saya bayar, kemudian penjual ini mau ke jeding misalnya, kemudian belum bisa dari majelis, dia ngomong, maaf saya titip ya uangnya ini, asal diterima dulu. Diterima, kemudian titip saya bawakan, saya mau ke jeding, enggak apa-apa. Raddahu limus limin, ini sudah terjadi qabd meskipun kembali lagi. Atau bukan titipan tapi utang, misalnya setelah diterima saya ngomong, saya butuh uang, tahu utang bagaimana uang itu? Oh enggak apa-apa, dikasihkan ke saya sebagai utang boleh. Atau nyaur utang, misalnya diterima 3.000 tadi, terus dia ngomong, iya saya kan punya utang saya sampean, ini 3.000-nya saya buat nyaur utang, boleh, enggak apa-apa, meskipun belum terpisah dari majelis, asalkan sudah diterima, perkara kembali lagi kepada yang beli, enggak apa-apa, itu tidak menghalang-halangi. Itu yang pertama syaratnya. Yang kedua, wa kaunu muslam fih dainan, dan adanya muslam fih. Muslam fih itu kata lain dari mabe'. Jadi kalau salam itu penjualnya namanya muslam ilaih, pembelinya namanya muslim, barang yang dijual namanya muslam fih. Dan adanya barang yang dijual atau muslam fih berupa piutang, yakni bukan berupa benda, fi dhimmah, di dalam tanggungan. Karena memang maudhu'nya akad salam itu untuk menjual dain, bukan menjual ain. Kalau ain itu bukan salam, kalau salam pasti berupa dain. Halan kana au muajjalan, baik adanya muslam fih yang den itu halan itu kemarin sudah saya terangkan, halan itu maknanya tidak mencantumkan tempo dalam serah terima, itu hal namanya. Misalnya di dalam akad tidak menyatakan akuanya saya serahkan besok, itu namanya hal. Kalau sebaliknya, kalau menyatakan besok akuanya saya serahkan, maka itu namanya muajjal. Baik itu tidak menyatakan tempo dalam menyerahkan muslam fih atau menyerahkan tempo dalam penyerahan muslam fih. Jadi di sini dapat dipahami bahwa dalam akad salam atau bi' mausuf fi dhimmah itu samannya tidak boleh berupa den, harus diterimakan di majelis.
Tetapi kalau mabeknya atau muslamfehnya boleh berupa den yang tidak harus berupa den yang tidak harus diserah terimakan di dalam majelis akad sekira menyatakan tempo dalam serah terimanya. Kenapa harus berupa den? Li'annahu alladzi wudi'a lahu lafdzus salam. Karena yang demikian itu adalah sesuai dengan ditetapkan baginya lafadz salam. Karena lafadz salam itu memang diperuntukkan untuk jual beli objek yang berupa den. Fa aslamtu ilaika alfan fi hadzal ain. Maka lafadz aslamtu, saya agak susah untuk menerangkan, mengertikan aslamtu itu terjemahannya apa, agak susah. Seringkali diterjemahkan dengan pesan, tapi pesan itu tidak mewakili sepenuhnya akad salam. Pesan itu sebagiannya, karena akad salam itu ya itu tadi lafzun yang khos, jadi agak susah untuk menerjemahkan, sehingga barangkali agak susah kita temukan praktek akad salam yang sebenarnya dalam praktek kita. Yang ada yang banyak adalah be' mausuf fi dhimmah. Hanya be' mausuf fi dhimmah itu banyak kemiripan dengan hukum akad salam, kecuali dalam masalah takyinnya. Jadi kalau salam itu harus diserahkan dalam majelis Rasul malnya, kalau be' fi dhimmah cukup ditakyin saja, itu saja bedanya. Dan juga ada khiyar syarat. Kalau salam tidak ada khiyar syarat, hanya itu saja, tipis bedanya. Tetapi kalau kita terjemahkan fa aslamtu ilaika alfan, agak susah. Maka ya saya akad salam gitu ya. Saya akad salam kepada kamu alfan. Alfan ini adalah Rasul malnya. Ini bukan mabeknya, ini Rasul malnya. Fi hadzal ain, pada benda ini muslamfehnya. Maka au hadza fi hadza, atau Rasul mal ini di dalam benda ini, laisa salaman, maka bukan dikatakan akad salam karena Rasul malnya berupa hadza. Kalau hadzal ain berarti bukan den. Dan lintifa isyarti, karena tidak memenuhi persyaratan yaitu berupa den. Kalau sudah ditunjuk hadzal ain pasti bukan den, karena ada kaidah al-muayyan la yakbalut takjil. Sesuatu yang sudah ditakyin tidak akan menerima untuk takjil, tidak ada gunanya. Diserahkan sekarang atau besok barangnya harus itu. Oleh karenanya ketika ditakyin, maka dengan takyin itu akan mengeluarkan dia dari den, sehingga hadzal ain di sini posisinya muslamfeh bukan berupa den, maka tidak sah menjadi salam. Wala bai'an, bahkan juga tidak sah menjadi akad be' likhtilali lafzihi, karena lafadznya rusak. Dikatakan akad salam tidak bisa sebab objek muslamfehnya berupa ain. Dikatakan akad be' juga tidak bisa karena lafadznya menggunakan lafadz salam. Ini berarti tidak berlaku, ada kaidah maka nasorihan fi babihi walam yajid nafadan kana kinayatan fi ghairihi. Sesuatu yang soreh pada babnya, tetapi jika diucapkan tidak berlangsung pada bab itu, maka bisa menjadi kinayah pada bab yang lain. Misalnya saya mengatakan, saya mengatakan ini khud hadza laka bikadza. Oh, maaf, kinayah. Misalnya begini, pinjam. Saya pinjam uangnya. Pinjam itu mestinya pinjam itu sorehnya itu kepada i'aroh. Pinjam itu ya berarti saya pinjam untuk saya gunakan. Tapi kalau pinjam uang itu maksudnya adalah utang uang. Maka nasorihan fi babihi walam yajid nafadan kana kinayatan yurihi. Hanya saja Imam Ibnu Hajar menambahi lagi,
malam yakun munakidon limaudhu'ihi, selama tidak bertentangan dengan maudhu'nya. Kalau bertentangan dengan maudhu'nya maka tidak sah. Contoh seperti akad salam ini. Akad salam ini, lafadz salam tidak bisa dijadikan kinayah dalam jual beli, karena maudhu'nya akad salam itu untuk den, tidak bisa dijadikan kinayah untuk jual beli ain, untuk bai'ul ain, karena maudhu'nya salam itu den digunakan untuk ain, berarti bertentangan dengan maudhu'nya. Hanya saja Imam Zarkasi menambahkan yang dikutip oleh Imam Ar-Ramli, kecuali apabila kalimat itu masyhur di dalam lisan digunakan tidak sesuai maudhu'nya, maka bisa menjadi kinayah. Contoh seperti hibah bitsawab, wahabtuka bikadza, itu mestinya tidak bisa menjadi kinayah dalam jual beli, karena maudhu'nya itu bertentangan. Wahibah itu maudhu'nya itu majanan bila iwadin, jual beli itu dengan iwad. Tapi dalam hal ini ulama mengatakan wahabtuka bikadza itu menjadi kinayah fil bai'. Alasannya kata Imam Zarkasi, karena hibah bitsawab itu sudah masyhur dalam lisan orang digunakan untuk jual beli. Agak rumit memang. Walau qala istaraitu minka thauban sifatuhu kadza bihadzid daromim. Ya seperti sekarang di sini, tak kasih kamu sekian. Tinggi. Ini deh. Iya. Kita kasihkan kepada kamu sekian. Sekian. Jual beli. Ya kan jadi jual beli. Iya. Kan itu Hibah bitsawab. Seperti Imam Zarkasi tadi itu. Iya. Hibah bitsawab. Walau qala istaraitu minka thauban, jika berkata saya beli kepada minka dari kamu thauban, baju, sifatuhu kadza, sifatnya seperti ini, bihadzid darohim, dengan dirham ini. Jangan dibalik, lafadznya lafadz jual beli tapi digunakan untuk akad mausuf bidzimmah. Ini yang saya katakan tadi. Faqala bi'tuka, kamu lalu yang menjual menjawab, ya saya jual kepada kamu, saya beli kepada kamu baju yang begini-begini modelnya. Itu berarti kan objeknya mausuf bidzimmah dengan uang 50.000 ini. Oh ya, saya jual pada kamu. Lafadznya jual beli tapi maksudnya itu maknanya maksudnya itu makna salam. Ada kaidah halil ibrah bi siyaghil uqudi au bi ma'aniha. Kalau ada yang seperti ini, maka yang dianggap itu seghotnya atau maknanya. Kalau seghotnya menggunakan jual beli, tapi makna itu maksudnya mayaknihil akidan, yang dikehendaki oleh kedua orang ini adalah mausuf fi dzimmah. Sementara bai' mausuf fi dzimmah adalah nama daripada akad salam. Yang seperti ini jadi apa? Apakah jadi akad salam karena melihat kepada maknanya, atau menjadi akad jual beli karena melihat kepada seghot yang diucapkan? Halil ibrah bi siyaghil uqud au bi ma'aniha khilaf. Ada mengatakan yang dianggap adalah maknanya kana bai'an, maka praktek itu menjadi akad jual beli. Tapi indas syaikhain, yang muktamad ini menurut Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, nadhron pada lafadznya, nadhron lil lafzi, melihat kepada lafadznya, karena tadi lafadznya kan istaraitu wa bi'tu, berarti lafadznya jual beli meskipun maknanya salam, yang dianggap adalah lafadznya al-ibrah bi siyaghil uqud. Wakila, ada lagi ulama mengatakan salam, praktek itu jadinya akad salam nadhron lil makna, karena melihat kepada maknanya bukan kepada lafadznya. Wahtarahu jam'un muhakkikun, dan memilih pendapat ini berarti isyaratnya dhaif, karena ikhtiar ulama itu adalah dhaif.
Wahtar dulu sedangkan kecuali Ikhtiyarun Nawawi dalam kitab Raudhah selain masalah mak musammas. Wahtarahu jam'un muhakkikun, tetapi memilih pada pendapat ini sekelompok ulama-ulama yang ahli tahqiq. Hanya saja qaul ini dhaif qaul ini. Jadi yang kuat adalah al-ibrah bi siyagil uqud bukan bi ma'aniha dalam masalah ini. Tapi dalam masalah hibah bisawab al-ibrah bi ma'aniha bukan bi siyaghiha. Sehingga kaidah halil ibrah bi siyagil uqud au bi ma'aniha masuk pada kaidah mukhtalaf fiqh, kaidah yang furuk-furuknya tidak sama yang ditarjihnya. Wa kaun itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, wa kaunul muslam fihi, dan adanya benda yang diakati salam berarti mabek tadi, makduron ala taslimihi, dapat diserah terimakan fi mahillihi, pada waktu jatuhnya tempo. Tadi kan disebutkan di atas bahwa muslam fi itu bisa hal bisa muajjal. Kalau tidak menyatakan tempo namanya hal, kalau menyatakan tempo adalah muajjal. Apabila muajjal, maka syaratnya benda yang diakati salam itu pada saat tempo yang disepakati serah terimanya itu dapat diserah terimakan. Fala yasihu, maka tidak sah. Ai waqta bi kasril ha, dengan baca kasrul ha-nya mahil, ai waqta hululi, yakni pada waktu jatuhnya tempo. Fala yasihu salam, maka tidak sah akad salam fi munqati, di dalam benda yang tidak dapat diwujudkan indal mahilli, pada saat jatuh tempo penyerahannya. Karutob fisyita, seperti akad salam kurma yang basah pada musim dingin. Tidak tahu ya di sini, saya nggak ngerti di sini. Mungkin di sini mangga mungkin ya. Akad salam mangga pada bulan tidak musim mangga misalnya. Nah, itu berarti yang mana jatuh temponya penyerahannya pada saat musim bukan musimnya, maka itu tidak sah karena mungkoti. Pasti muslam ileh tidak dapat mewujudkan muslam fehnya, berarti tidak memenuhi syarat makdurut taslim. Padahal salah satu syarat jual beli itu adalah makdurut taslim. Jadi rutop itu memang tidak bisa di musim panas, kecuali di musim panas. Rutop. Jadi kalau sudah sangat sumum namanya, sangat panas baru keluar rutop. Nah kalau musim dingin tidak mungkin keluar rutop. Yang hijau itu yang masih basah. Balah itu. Itu balah, rutop itu yang musim hitam. Panas. Iya. Jadi mampu lah istilahnya, mampu. Ya, harus musim panas itu. Harus musim panas. Yang keempat syaratnya wa kaunuhu ma'luma qadrin. Dan syarat yang keempat adanya muslam fe atau mabek diketahui kadarnya. Ya, karena memang barangnya kan tidak wujud. Beda dengan ain. Kalau ain maklumnya dengan melihat, dengan ru'yah pada mabek. Tapi kalau dalam muslam fe itu dengan menuturkan kadar dan sifat-sifatnya. Maka bikailin, dengan takaran, fi makilin, dalam benda yang ditakar, awaznin, atau menggunakan timbangan, fi mauzunin, dalam benda yang ukurannya menggunakan timbangan, audhar'in, atau menggunakan meteran, fi madru'in, di dalam benda yang menggunakan meteran seperti kain, au addin, atau dengan hitungan, fi ma'dudin, di dalam benda yang kadarnya menggunakan hitungan bijian. Wasahha, dan sah akad. Jadi kalau mau beli misalnya beras, ya sebutkan berapa kintal timbangannya, atau pakai takaran berapa liter, harus begitu. Kalau kain berapa meter, agar diketahui ukurannya. Wasahha, dan sah fi nahwi jauzin, di dalam semisal polo, itu kecil seperti bumbu gitu.
Waluzin, luzin ini saya tidak tahu bentuknya. Kenari. Kenari, tapi wallahu alam tidak tahu saya bentuknya. Kecil mungkin ya. Kenari, biji kenari, biji-bijian ini. Biwaznin, dengan timbangan. Begini maksudnya. Ada ketentuan kalau bendanya itu kecil. Ini dalam bab riba dulu. Dalam bab riba kan disebutkan salah satu syarat daripada riba itu, akad riba ya, apabila sama jenisnya kan harus maklumut tamatsul yakinan. Maklumut tamatsul yakinan itu kalau bendanya itu standarnya pakai kel, maka tamatsulnya harus pakai kel. Kalau tamatsulnya pakai wazan, tidak boleh meskipun tamatsul. Dulu saya terangkan misalnya beras. Beras itu standarnya pada zaman Rasul pakai kel. Maka kalau sekarang ada beras ditukar dengan beras sama timbangannya, sama-sama 1 kilo, tetap tidak sah karena tidak maklum tamatsul. Karena dalam riba itu tamatsul itu harus maki kailan fil makil wa waznan fi mauzun, tidak boleh diganti. Iktibarnya pada masa Rasul. Nah, kemudian ulama menyatakan apa standar barang itu yang dobitnya bil kel dan bil mauzun. Standarnya adalah kalau bendanya itu kecil, yang ukurannya seperti beras atau seperti polo ini dan kenari. Nah, saya tidak tahu kenari itu seberapa. Itu adalah kel. Karena kalau dimasukkan ke dalam benda itu tidak senggang renggangnya, kepadatannya itu terjamin, jadi padat. Beras misalkan padat kan, beda kalau mangga itu tidak bisa pakai kel, geronjongan tidak boleh, karena kalau dimasukkan ke geronjong kan besar-besar buahnya kan, pasti ada renggang-renggangnya, maka tidak bisa pakai kel, harus pakai wazn, itu maksudnya. Nah, di sini sebutkan jus lus itu kan pakai kel bisa, biwaznin juga boleh. Nah, ini menunjukkan perbedaan dalam akad salam dan ribawi. Kalau ribawi itu kalau makil harus kailan, tidak boleh wazn. Kalau mauzun harus waznan maksudnya. Tetapi dalam akad salam tidak. Yang penting maklumul qadri. Yang makil dipakai mauzun juga boleh. Misalnya beras itu standarnya adalah kail dalam bab riba. Tetapi kalau kita akad salam beras, tidak harus qadarnya menggunakan kail, boleh pakai wazn. Saya akad salam uang 1 juta ini di dalam beras 1 kintal misalnya, boleh, tidak apa-apa menggunakan mauzun wazn, meskipun beras itu adalah makil. Wa mauzun bikailin, dan juga dibalik boleh. Barang yang mestinya mauzun diketahuinya dengan takaran boleh, tapi syaratnya tadi yu'addu fi dobiton, sekira dapat dijadikan, dapat diketahui secara pasti. Ya tadi ukurannya jangan melebihi lus dan jus ini. Tidak, tapi ini perbedaannya. Kalau di dalam bab ribawi itu kurma itu pakai kel, karena sok kan, wasak kan, itu musnayat, itu karena nasur rasul. Mestinya kurma itu pakai wazn, tapi nasur rasul pakai kel. Nah, maka di sini bukan kurma standarnya, tapi yang lebih kecil daripada kurma. Misalnya seperti merica itu kan kecil kan, itu bil wazn bisa, bil kel bisa. Yang mauzun misalnya, yang mauzun itu yang bendanya tidak begitu besar, misalnya seperti kalau di sini apa? Kalau di sini seperti agak kecilan, ketumbar mungkin ya, itu bisa pakai kel, bisa pakai wazn. Agak susah memang contohnya. Wa makilin biwaznin, dan benda yang pakai takaran dengan timbangan boleh. Walhasil
bebas saja nih, pakai kel bisa, pakai wazan juga bisa, asalkan memang kalau pakai kel itu memungkinkan sekira kepadatannya itu dapat terjaga, itu intinya. Itu tadi ada ketentuan yang lebih kecil daripada kurma. Yang lus ini, jus dan lus. Nah, yang tadi itu yang dikatakan lebih kecil, yang penting ukurannya kurma. Jus, bukan dalam bab, di dalam apa, bab riba kurma itu pakai kel, tapi di sini tidak, karena di sini yang kel itu dobitnya itu sekiranya jirimnya itu seukuran ini, jirimnya jus dan lus, seperti fustak, nggak tahu apa fustak itu di sini. Oh, fustuk ini. Iya, fustuk, ya, nah, itu sama seperti itu. Seperti kacang. Allah alam. Fustuk. Ya kecil-kecil barangnya ya. Inggih. Wala yajuzu, dan tidak boleh akad salam fi bidah, di dalam telur ya, wa nahwiha, agak besar kan, dan sesamanya, ini satuan maksudnya, satuan. Li'annau yuhtaju ila dzikri jirmiha, karena dibutuhkan untuk menuturkan besar kecilnya bentuknya, ma'awazniha, serta timbangannya. Fayurithu izzatal wujud, maka yang demikian itu menyebabkan sulit ditemukan. Begini maksudnya, kalau kita akad salam atau bik mausufi dzimah, telur dan yang sejenis, telur, mangga, semangka misalnya, itu ada dua macam, bisa timbangan, bisa satuan. Kalau takaran kan tidak mungkin bisa kan, kalau takaran bisa pakai timbangan, bisa pakai satuan. Nah, kalau timbangan, kalau lebih misalnya 1 kilo itu timbangan, atau bisa 1 biji. Loh, kalau 1 biji agak susah, karena kalau 1 biji itu harus menyebutkan seberapa besarnya dan timbangannya berapa. Saya beli, misalnya saya beli telur 1 biji yang ukuran diameternya sekian dan timbangannya sekian on. Ini kan bingung sih ngedoli kan. Saya beli semangka yang diameternya sekian, ukurannya sekian kilo, maka tidak sah karena menyebabkan sulit untuk mewujudkannya. Tetapi kata para ulama, ini kalau dimaksudkan pembeli itu memang menyebutkan timbangannya itu sebagai tahdid, bukan takribi. Kalau takribi tidak apa-apa, yang kira-kira timbangannya 1 kilo gitu tidak apa. Yang kedua, tetapi kalau menjualnya itu atau akad salamnya atau bik mausufi dzimahnya itu dengan timbangan bukan satuan, maka boleh hanya menyebutkan timbangnya saja. Saya beli telur 1 kilo, kalau gitu boleh. Berarti bukan satuan tapi timbangan. Nah, yang dimaksudkan dalam masalah ini sesuatu yang ukurannya menggunakan satuan, terkadang bisa menggunakan timbangan, bisa menggunakan timbangan. Tetapi kalau dia pesan dengan ukuran satuan, terkadang tidak sah kalau memang di situ dia menyatakan timbangannya itu sebagai timbangan yang tahdidi, maka tidak sah karena menyebabkan izzatul wujud. Tapi kalau sudah menyatakan 1 kilo gitu saja, maka tidak apa-apa, karena mudah untuk menentukan timbangannya. Tapi untuk menyesuaikan ukuran dengan timbangan itu agak susah. Bahkan di dalam lain itu juga termasuk ketika membeli labin. Labin itu bata, itu harus menyebutkan ukurannya, kotaknya, karena sesuatu yang yahtalif ya, hal yang kalau tidak disebutkan itu dapat berpengaruh pada gharadnya, itu wajib dinyatakan. Di antara contohnya kalau pesan labin itu dinyatakan kira-kira kotaknya itu berapa ukurannya.
karena besar kecilnya itu bisa berbeda-beda. Berkaitan dengan maklum qadri ini di dalam Fathul Muin ini memang agak singkat, kurang lengkap ya. Di antara syaratnya juga tidak qadr tapi sifat. Jadi sifatnya itu harus maklum. Sekiranya mundobit, maka kalau tidak mundobit tidak sah. Sehingga kalau akad bi' mausuf fi dhimmah pada benda yang mukhtaliful ajza arkan, yang terbuat dari berbagai macam bahan-bahan campuran yang tidak mundobit, maka tidak sah. Juga tidak sah kalau proses pembuatannya itu menggunakan pengaruh takthirun nar, dimasak, maka tidak sah. Walhasil agak susah. Dan dengan demikian kalau kita, ini saya pesankan tadi, pesen roti, misalnya kita catering, saya ada acara, biasa kan pesen kan, saya datang ke tempat catering atau roti, Pak, saya pesen, ini bagian daripada bi' mausuf fi dhimmah, saya pesan roti ini misalnya 100 biji, berapa harganya, sekian harganya, itu adalah setidaknya bi' mausuf fi dhimmah, pentoknya itu bi' mausuf fi dhimmah, maka syaratnya tidak terpenuhi karena tidak bisa maklum yang mundobit, tidak bisa, karena roti tadi pasti prosesnya menggunakan bara api dan bahannya pun juga campuran tidak mundobit. Roti itu dikasih gula setengah kilo ya roti, gula seperempat kilo ya roti namanya, telurnya 5 roti, telurnya 3 juga roti, tapi rasanya beda, sehingga tidak mundobit. Maka caranya jangan pakai bi' mausuf fi dhimmah, karena tidak sah. Caranya pakai bai'ul ain. Jadi datang ke toko roti, Pak tolong saya dibuatkan roti ini jumlahnya 1000, nanti saya ambil tanggal sekian. Oh ya, saya belum beli, tolong buatkan. Sudah jadi, rotinya jadi, pas tanggalnya, oh jadinya, oh ya, saya beli roti itu. Sehingga mabeknya bukan mausuf fi dhimmah tapi berupa, loh kalau ain enak, tidak perlu ada maklumus sifat sudah. Bahkan ru'nya pun juga kemarin sudah kita bahas kan, majhul pun juga ada pendapat yang mengatakan bai'ul ghaib kan boleh. Jadi caranya akadnya itu kalau sudah jadi. Jadi pesan itu suruh buatkan dulu, jangan akad. Tolong saya dibuatkan cateringan ini atau roti ini, saya ambil besok tanggal sekian. Jadi sudah jadi Pak, sudah mana barangnya? Oh itu ya, saya beli itu. Nah kalau begitu berarti bukan tergolong bi' mausuf fi dhimmah. Kira Ghazali boleh ya untuk bi'il khubus itu? Ghazali boleh. Iya. Untuk khubus itu Ghazali bi' mausuf fi dhimmah kan boleh itu karena sudah tapi kalau makanan nasi, kalau nasi agak susah. Hasil Imam Ghazali kalau di situ menyatakan sudah sulit untuk dihindari orang awam ini. Ma'amatil balwa ya. Ma'amatil balwa. Wassalatu wallahu a'lam.